Oke, kita lanjut ke latihan berikutnya, yaitu dengan metode DFS. Nah, berbeda dengan BFS yang sebelumnya. Nah, DFS itu sendiri kita mulai dari akar A atau simpul A. Nah, dari simpul A ini, simpul A itu sendiri merupakan level 0. Nah, dari simpul A kita turun ke B yang berada di level 1. Dari B ini berbeda dengan BFS yang harus menyelesaikan per level terlebih dahulu dari kiri ke kanan. DFS itu sendiri mengerjakannya itu dengan menggunakan prinsip last in first out atau LIFO. Nah, jadi dari B ini turun ke D. Nah, dari D ini karena kita belum menemukan goal state-nya, maka kita balik lagi ke B. Nah, di B kita turun ke E. Karena sampai E belum mendapatkan solusi, maka kita kembali ke level 0. Level 0 itu di simpul A. Nah, dari simpul A, kita terus turun ke C. Nah, di C ini kita turun ke F. Nah, di F baru kita menemukan solusi atau goals dari permasalahan yang kita cari, yaitu kondisi awal simpul A dan tujuannya itu simpul F yang berada di level 3, di level 2. Oke. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu worksheet. Nah, jadi di sini persoalannya itu worksheet, pencariannya dengan metode BFS dan DFS, root-nya itu Banda Aceh dan goals-nya itu Lok Sumawe. Jadi root-nya itu Banda Aceh yang berada di level 0. Nah, dari level, karena kita di sini menggunakan metode BFS, kita turun ke Sabang yang ada di level 1. Sesuai dengan penjabaran yang di latihan 1, BFS itu menyelesaikan dari kiri ke kanan dengan level yang sama. Jadi kita harus menyelesaikan level per level apabila menggunakan BFS. Nah, dari Sabang yang berada di level 1, karena bukan merupakan goal stage yang kita cari, maka artinya kita belum menemukan solusi. Nah, kemudian kita masuk ke Calang yang berada di level yang sama, yaitu level 1. Nah, di Calang pun kita belum mendapatkan goal state-nya. Kita turun ke Melabu. Mohon maaf, kita ke Janto. Di Janto pun kita belum menemukan solusi. Maka kita lanjutkan dari Janto ke Sigli.
Nah, yang berada sama di level 1. Karena kita belum mendapatkan solusi atau goal stage, maka kita lanjut ke level 2. Level 2 yang di kiri itu adalah melabuh. Nah, kita mulai dari melabuh. Dan hasilnya pun di melabuh, kita tidak menemukan goal stage-nya atau solusi. Kita lanjut ke Biren. Kenapa ke Biren? Karena sama di level 2. Karena balik lagi ke aturan dari BFS. Mengerjakan level per level dari kiri ke kanan. Nah, kita ke Biren. Dari Biren yang di level 2 pun kita belum menemukan solusi dari permasalahan atau goal state yang ada. Maka dari itu kita lanjutkan. Kita turun ke level 3 dari kiri, yaitu di kiri itu ada bilik PD. Nah, di bilik PD pun kita belum menemukan solusi dari permasalahan yang sedang kita cari ini. Nah, dari bilik PD kita ke kanan di level yang sama, di level 3. Kita ke Simulu. Nah, di Simulu pun kita belum menemukan goal stage atau solusi yang kita cari. Maka dari itu kita lanjutkan ke kanan lagi di level 3, yaitu Takengon. Di Takengon pun kita belum menemukan solusi atau goal state yang kita cari. Nah, maka dari itu kita lanjutkan ke Lok Sumawe. Nah, di sini kita bisa menemukan goal stage-nya itu sesuai tujuannya yang berada di level 3. Nah, jadi untuk worksheet pertama dengan metode BFS, mungkin kita sudah menemukan solusinya. Nah, maka dari itu kita lanjutkan ke metode DFS. DFS pun kita mulai dari level 0, yaitu di Banda Aceh. Di Banda Aceh ini, kita menuju Sabang terlebih dahulu yang berada di kiri, yaitu di level 1. Nah, karena di Sabang kita belum menemukan goal state-nya, maka kita lanjut ke, dan di Sabang pun kita tidak ada akar turunnya, penurunannya di Sabang. Maka kita balik lagi ke Banda Aceh, lalu kita turun ke Calang yang berada di level 1. Langkah selanjutnya, karena tidak menemukan solusi dari Calang ini, langkah selanjutnya kita turun lebih jauh dari Calang ini. Karena berbeda dengan BFS yang harus menyelesaikan per level. Nah, kita turun ke Melabuh. Jadi kalau menggunakan metode DFS ini, apabila di bawahnya itu ada akar, maka atau turunannya, maka kita turun terlebih dahulu ke dalam, yaitu di Melabuh. Nah, Melabuh ini berada di level 2. Di Melabuh ini kita belum menemukan solusi atau goal stage. Nah, kita turun ke Bilik PD. Di Bilik PD pun yang berada di level 3, kita belum menemukan goal stage-nya. Maka dari itu, kita balik lagi ke Melabuh. Dari Melabuh, kita turun ke Simulu. Nah, di Simulu pun yang berada di level 3, ternyata kita belum mendapatkan goal, sehingga kita kembali ke level 0.
yaitu Banda Aceh. Nah, di level 0 kita turun ke Janto. Di Janto pun kita belum menemukan, dan juga di Janto tidak ada turunan untuk mencari gold stage-nya. Nah, dari Janto kita balik lagi ke Banda Aceh, lalu turun ke Sigli. Dari Sigli, nah, kita turun ke Biren. Di Biren pun hasilnya kita belum menemukan solusi dari permasalahan ini. Kita turun lagi dari Biren ke Takengon. Di Takengon pun yang berada di level 3, kita belum menemukan goal stage atau tujuan yang kita cari. Maka kita kembali ke Biren. Dari Biren, kita turun ke Lok Sumawe. Nah, di Lok Sumawe ini, kita baru mendapatkan tujuan atau goal state yang berada di level 3. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di worksheet 2. Kita lanjut dengan menggunakan metode UCS. Konsep UCS itu hampir sama dengan BFS. Bedanya adalah BFS menggunakan urutan level yang paling rendah sampai yang paling tinggi, sedangkan UCS menggunakan urutan biaya yang paling kecil sampai terbesar. UCS berusaha menemukan solusi dengan total biaya terendah yang dihitung berdasarkan biaya dari simpul asal menuju ke simpul tujuan. Rootnya adalah Banda Aceh, goalsnya adalah Kutacane. Jadi berbeda dengan tadi yang goalsnya itu kita harus mencari Lok Sumawe. Nah, kali ini di metode UCS itu kita mencari goalsnya itu Kutacane dari Banda Aceh yang berada di level 0. Dari Banda Aceh kita masuk ke Sigli yang berada di level 1. Dari Sigli kita turun ke Biren. Dari Sigli kita turun ke Biren. Yang berada di level 2. Lalu ke Lok Sumawe yang berada di level 3. Dan ke Perlak di level 4. Di sini pun kita belum menemukan goal stage atau solusi dari permasalahan dengan metode UCS ini. Maka kita balik lagi ke Banda Aceh. Dari Perlak kita balik ke level 0 ke Banda Aceh. Di Banda Aceh kita turun ke Janto. Nah, di Janto kita tidak menemukan solusinya, dan di Janto pun kita tidak menemukan turunan dari Janto itu sendiri. Nah, dari Janto kita masuk ke Calang yang ada di level 1. Nah, di Calang pun kita belum menemukan solusi dari permasalahan ini. Kita turun dari Calang ke Melabu yang berada di level 2. Dikarenakan tidak menemukan ghost di level ini, maka kita lanjut ke level selanjutnya, ke PD, ke Bili PD. Nah, yang berada di level 3. Nah, di Bili PD lalu kita baik lagi, karena tidak menemukan solusi, kita balik lagi ke Melabu. Dari Melabu kita turun ke Semulu. Dari Semulu pun kita belum menemukan solusinya. Nah, dari Semulu ini kita lanjutkan ke
Takengon yang berada di sampingnya. Nah, Takengon yang berada di sampingnya. Dari Takengon kita lanjut ke Lok Sumawe. Karena belum menemukan goals di level ini, yaitu yang berada di level 3, maka dari Lok Sumawe kita lanjutkan ke dari Lok Sumawe ini kita lanjutkan ke kiri ke Tapak Tuan yang berada di level 4. Dari Tapak Tuan kita ke samping ke Singkil. Di Singkil pun kita belum menemukan solusi yang ada. Kita ke kanan kembali, yaitu ke Billy Kejran. Dari Billy Kejran pun kita belum menemukan solusi atau goal stage-nya. Nah, kita ke kanan kembali. Nah, di sini kita baru menemukan goal stage dari persoalan dengan metode UCS ini, yaitu di Kutachane. Nah, mungkin metode yang dengan menggunakan UCS ini bisa kita lanjutkan ke persoalan selanjutnya, yaitu dengan metode DLS. Metode ini berusaha mengatasi kelemahan DFS karena ketika proses pencarian menemui infinite state space dan membatasi kelemahan maksimum dari suatu jalur solusi, yaitu dengan batas depth pada level tertentu semenjak awal pencarian. Tetapi sebelum menggunakan DLS, kita harus tahu berapa level maksimum dari suatu solusi. Menemukan D di level 4. Menentukan D di level 4. Oke. Kita pilih dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri Banda Aceh yang berada di level 0, yaitu Sabang. Dari Sabang kita ke Banda Aceh kembali. Dari Banda Aceh kita ke Calang. Dari Calang pun kita belum menemukan solusinya. Dari Calang kita turun ke Melabu. Di Melabu pun kita belum menemukan solusi atau goal stage dari permasalahan dengan metode DLS ini. Dari Melabu kita turun ke Bilipidi. Di Bilipidi kita turun lagi ke level yang keempat, yaitu di Tapak Tuan. Di Tapak Tuan pun kita belum menemukan solusi dari permasalahan ini. Di Tapak Tuan kita balik lagi ke level 3, yaitu Bilipidi. Di Bilipidi kita turun ke Singkil yang ada di level 4. Dari Singkil pun kita belum menemukan solusi atau goal stage dari permasalahan ini. Dari Singkil kita naik kembali ke level 2, yaitu Melabu. Dari Melabu kita turun ke level 3 di Semulu. Di Semulu pun kita belum menemukan solusi atau goal stage dari persoalan ini. Nah, dari Semulu kita naik ke level 0 kembali, yaitu Banda Aceh. Di Banda Aceh kita turun ke level 1, yaitu Janto. Nah, di Janto kita belum menemukan solusi atau goal stage-nya. Dan Janto pun tidak ada turunan ke bawahnya. Maka dari Janto kita balik lagi ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh kita lanjut ke Sigli. Nah, di Sigli kita turun ke level 2, yaitu Biren. Di Biren. Dari Biren kita ke kiri dan turun ke level 3, yaitu Takengon. Di Takengon pun kita belum menemukan solusi atau goal stage dari permasalahan ini. Maka kita turun ke kiri ke Billy Kejran.
Di Billy Kejran pun kita belum menemukan solusi atau goal stage-nya. Maka dari Billy Kejran kita balik ke Takengon. Dari Takengon kita turun ke kanan di level 4, yaitu Kutachene. Nah, di sini kita baru menemukan solusi dari permasalahan dengan metode Depth Limited Search atau DLS. Mungkin dengan metode DLS ini bisa kita lanjutkan ke persoalan selanjutnya dengan metode IDDFS atau kepanjangan dari Interactive Deeping Depth First Search. Nah, kita lanjut. IDDFS ini merupakan metode yang menggabungkan kelebihan BFS komplit dan optimal dengan kelebihan DFS, PS kompleksiti rendah atau membutuhkan sedikit memori. Tetapi konsekuensinya adalah time complexity-nya menjadi tinggi untuk menemukan berapa depth limit terbaik untuk sampai pada goals yang dicari. Langkahnya menambahkan limit secara bertahap mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. 1. Menentukan D0, D1, D sama dengan 2, D sama dengan 3, dan D sama dengan 4. Kita lanjutkan ke metode IDDFS. Nah, di sini di DDFS ini Banda Aceh berada di level 0. Nah, jadi Banda Aceh itu adalah depth sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kemudian di Sigli ini atau di ruang ini adalah depth 1 atau level 1. Nah, dan di kolom ini atau di jajaran sini yaitu Melabuh dan Biren itu berada di level 2. Maka otomatis merupakan depth sama dengan 2. Sama dengan 2. Nah, di Bilipidi, Sumuleo, Takengon, dan Lok Sumawe, nah itu merupakan level 3. Yang mana otomatis masuk ke depth 3. Ke depth 3. Nah, yang paling bawah ini Tapak Tuan, Singkil, Billy Kejran, Kutachane, Langsa, dan Perlak itu merupakan depth 4 dan otomatis masuk ke level 4. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita tentukan cara atau alur dari metode IDDFS ini. Yang pertama itu dari level 0, yaitu di Banda Aceh. Dari Banda Aceh, kita langsung turun ke kiri ini, ke Sabang. Karena IDDFS ini penyempurna atau menggabungkan kelebihan BFS dan DFS, maka kurang lebih hampir sama dengan BFS maupun DFS. Nah, dari Sabang ini kita ke kanan, yaitu ke Calang. Dari Calang kita lanjut ke Janto. Nah, dari Janto pun kita belum menemukan solusi, maka kita lanjut ke Sigli. Nah,
dari Sigli, ini yang berada di level 1, kita turun ke level 2, yaitu ke level 2 yang paling kiri, yaitu melabuh. Nah, di melabuh pun kita belum menemukan solusi dari IDDFS ini dan goals yang kita cari. Nah, dari melabuh kita ke kanan. Karena mengerjakannya itu level per level, hampir mirip dengan BFS. Nah, kita lanjut ke Biren. Di Biren pun kita belum menemukan solusi dari goal stage yang kita cari. Dari Biren, kita turun ke kiri yang berada di level 3, yaitu bilik PD. Di bilik PD, kita belum menemukan solusi atau goal stage-nya. Kita ke kanan, yang berada di level yang sama, yaitu Simulu. Nah, di Simulu ini, kita belum menemukan solusi atau goal stage dari permasalahan dengan metode IDDFS ini. Maka kembali kita cari, yaitu di level 3, yaitu Takengon. Di Takengon pun kita belum menemukan. Maka kita lanjut ke Lok Sumawe. Nah, di Lok Sumawe yang berada di level 3, kita pun belum menemukan solusi atau goal stage yang ada di persoalan ini dengan metode IDDFS. Nah, dari Lok Sumawe kita turun ke level 4. Tapi tetap dengan tujuan dengan pengerjaannya dari kiri ke kanan. Nah, level 4 itu yang paling kiri itu ada tapak tuan. Dari tapak tuan kita ke kanan. Karena baik lagi ke aturan dari IDDFS yang hampir mirip dengan BFS. Nah, dari tapak tuan kita ke singkil. Di singkil pun kita belum menemukan goal stage atau solusi yang kita cari. Maka dari singkil kita ke kanan lagi ke bilik Kejran. Dari bilik Kejran ini kita belum menemukan apa yang kita cari. Nah, dari bilik Kejran di sini baru kita menemukan goals atau solusi yang kita cari dengan metode IDDFS ini. Dari Banda Aceh yang level 0 dan Kutacane yang berada di level 4 atau depth 4. Jadi urutan dari metode IDDFS ini, kita dari Banda Aceh kita langsung ke Sabang. Dari Sabang kita ke kanan, ke Calang, ke Janto, ke Sigli. Dari Sigli kita turun ke Melabu. Di Melabu baru kita ke kanan, yaitu ke Biren. Ke Biren. Dari Biren kita turun ke Bilipidi. Lalu ke kanan lagi yang sesama level 3 ke Simulu. Dari Simulu kita ke Takengon. Dari Takengon kita lanjut ke Lok Sumawe yang sama-sama di level 3. Nah, dari Lok Sumawe kita lanjut ke Tapak Tuan yang berada di level 4 dan berposisikan di paling kiri. Di Tapak Tuan ini kita lanjut ke kanan ke Singkil. Nah, urutannya dari Singkil itu ke Kejran lalu ke Kacane yang menjadi goal stage dari permasalahan dengan metode IDDFS ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan, karena pada dasarnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.